Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Yang mana di sini baru saja ada informasi terbaru ya dari Prof Nunuk Suryani perihal peluang lulus P3K 2024 untuk guru P1 dan kode B, kode P ya, baik P1 hingga P4. Ini informasi terbaru ya, dilansir salah satu media teman-teman yang akan kami bacakan untuk kalian semua. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K 2024. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, ada sebuah informasi yang di-share oleh jpnn.com ya, salah satu media yang sering memberitakan P3K. Di sini katakan Dirjen Nunuk nelang sah tak semua honorer terangkat P3K 2024. Kira-kira bagaimana nasib untuk P1 hingga P4 ya. Jadi Prof Nunuk ya menginformasikan bahwasanya tak semua honorer terangkat P3K 2024. Tentunya ini menjadi kabar yang kurang bagus sih menurut saya pribadi ya. Di sini diinformasikan teman-teman sekalian ya, tidak semua honorer akan terangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN dalam seleksi P3K 2024. Ini disampaikan oleh Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek Prof Nunuk Suryani. Honorer masih akan tersisa tahun ini. Artinya teman-teman ya, tahun ini sesuai dengan prediksinya bahwasanya tidak semuanya bakalan diangkat menjadi P3K ya, khusus untuk honorer, guru honorer tahun ini teman-teman ya. Ini sudah disampaikan berulang kali oleh Prof Nunuk teman-teman selaku Dirjen GTK. Di sini kita lihat penyebabnya adalah itu tadi usulan pemerintah daerah Bapak Ibu ya, minim sekali untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024. Jadi yang menjadi salah satu penyebab kenapa guru honorer masih akan tersisa tahun ini mulai dari P1 hingga P4, karena itu tadi Bapak Ibu ya, usulan pemerintah daerah itu minim sekali, khususnya untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini diinformasikan juga kira-kira bagaimana mau selesai kalau usulan formasi P3K 2024 untuk guru honorer minim sekali ya. Bahkan untuk prioritas 1 saja tidak semua mendapatkan formasi, apalagi yang P3 sampai P4. Ini dikatakan oleh Prof Nunuk melalui jpnn.com ya, 21 bulan 4 2024. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, P1 saja yang selama ini sangat diprioritaskan itu otomatis juga tahun ini tidak bisa diangkat seluruhnya teman-teman. Apalagi kalau untuk kode P, kemudian P3 dan juga P4 itu jelas sekali ya, P1 saja tidak mungkin diangkat semua, apalagi untuk P2, P3 dan P4 Bapak Ibu, termasuk juga yang kode P ya. Jadi jelas sekali ya apa yang dikatakan oleh Prof Nunuk ya. Penyebabnya itu tadi usulan pemerintah daerah itu minim sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini dikatakan dia mengaku sedih karena harapannya agar seluruh guru honorer bisa diangkat P3K tahun ini tidak terrealisasi Bapak Ibu ya. Jadi karpet merah yang diberikan pusat kepada Pemda tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Diceritakan Dirjen Nunuk sejak 2020 Kemdikbudristek Bapak Ibu ya, Kemdikbudristek sangat gencar dalam pengadaan 1 juta P3K guru. Sayangnya pada pengadaan P3K 2024 jumlah formasi usulan Pemda jauh lebih sedikit dibandingkan 2021 hingga 2023. Sebenarnya untuk menuntaskan pengangkatan guru P3K dari honorer ini butuh penanganan bersama, bukan hanya tugas Kemendikbudristek ya, seperti itu kira-kira. Nah, Kemendikbudristek menyiapkan kebutuhan formasi guru P3K 2024 sebanyak
419.146 teman-teman ya. Namun hingga pengusulan formasi P3K 2024 melalui formasi ditutup, Kemenpan RB usulannya sangat minim, bahkan merosot dibandingkan seleksi tahun 2021 hingga 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dirjen Nunuk mengungkapkan masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi guru P3K. Dari jumlah tersebut terdapat 2.633 prioritas 1 yang merupakan peserta lulus passing grade seleksi P3K 2021. Misi kami sebenarnya ingin menuntaskan P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan kepada P3K, terang Dirjen Nunuk. Sayangnya untuk P1 saja yang sebenarnya harus dituntaskan Pemda, tidak semua diusulkan. Dari sisa 14.070 P1 yang bisa terakomodasi tahun ini sebanyak 11.437 formasi. Sisanya 2.633 formasi tidak diusulkan. Ya oke. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sisa P1 itu adalah 14.070 berdasarkan info dari Prof Nunuk. Namun 14.070 P1 ini tidak bisa diakomodasi, tidak bisa diangkat semua tahun 2024. Dan yang bisa diangkat di tahun 2024 ini hanya 11.437 formasi. Jadi masih ada 2.633 P1 yang formasinya tidak diusulkan. Itu dampak dari Pemda yang mengusulkan formasinya sedikit teman-teman ya, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan sebenarnya kata profesor bidang pendidikan ini, Pemda seharusnya memaksimalkan usulan formasinya. Toh penggajiannya nanti pada 2025 sehingga tidak akan mengganggu sistem anggaran di APBD 2024. Namun lagi-lagi Pemda tidak melakukannya karena alasan takut tidak bisa membayar gaji dan tunjangan P3K. Kalau ditanya bagaimana nasib sisa P1 hingga P4 yang tidak terangkat tahun ini, jawabannya saya belum tahu karena harus menunggu kebijakan terbaru pemerintah baru juga pungkasnya. Jadi itulah sedikit informasi dari Prof Nunuk teman-teman. Kalau ditanya mengenai nasib sisa P1 dan P4, Prof Nunuk juga mengatakan belum tahu. Ya sisanya ya yang 2.600 itu. Karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah terbaru yang kita kenal, yang kita ketahui bahwa tidak lama lagi akan terjadi pergantian presiden ya, yang mana presiden terpilih itu adalah Prabowo Subianto dan wakilnya adalah Gibran Raka Buming Raka teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Bapak Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1 hingga tahun 2024 ini hampir semua, dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600 P1 saja dari 190.000 P1 yang sudah kita upayakan selesai. Oleh karena itu pada rapat terakhir Akor itu kami mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain tetap mengupayakan penuntasan P1 atau prioritas 1 dengan berbagai cara dan total. Namun sampai terakhir itu ada instansi daerah yang belum menuntaskan P1 sebesar 30 instansi. Jadi ada 30 instansi yang P1-nya belum tuntas, yang angkanya di angka 2.600-an. Kemudian kami juga mengusulkan formasi lain seperti pengawas yang sekarang ini sedang kosong, dan juga mengusulkan formasi tendik. Jumlah usulan kami adalah 82.000. Dan saat ini formasi JF apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu bukan seperti tahun sebelumnya. Mekanismenya adalah pemerintah daerah mengusulkan JF itu langsung ke PKN. Sehingga kira-kira apa formasi teknik yang akan diusulkan, apakah sejalan dengan usulan dari Kemendikbudristek, itu nanti pemerintah daerah akan langsung mengusulkan kepada pemerintah, kepada PKN. Dan kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebenarnya yang dibutuhkan di daerah saat ini apa saja JF-nya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota terkait dengan pengembangan seleksi ASN P3K. Jadi ada 170.000 lebih sedikit formasi yang diusulkan tahun 2024 dan masih kekurangan 214.000 formasi di tahun 2024 ini. Terima kasih Pak Menteri, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Nunu. Demikian respons kami mengenai 3 topik yang dibahas hari ini. Kami tunggu tanggapan dari Komisi 10. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Jika dapat saya simpulkan, mungkin
respon kita tentang respon kementerian tentang varian job yang mengenai perguruan tinggi. Nasib dari perguruan tinggi ini belum ada tindak lanjut ya. Tadi hanya disampaikan bahwa ada himbauan yang keluar dari Dirjen Dikti tanggal 27 Oktober yang masuk di dalam paparan juga yang kita terima. Draftnya dari KPRI sudah sejak tanggal 22 Mei. Nah, mungkin yang membuat teman-teman ini